Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Selasa 12 Mei 2020. Hari biasa dalam Pekan Paskah kelima. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Di situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersuka cita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Dan sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengarkan, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Yesus membawa dan memberikan damai sejahtera kepada para muridnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita saat ini. Dan ia menegaskan bahwa damai yang diberikannya itu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini.
Lalu apa sih damai sejahtera dalam pandangan dunia? Damai sejahtera adalah suatu keadaan di mana tidak ada lagi permasalahan, persoalan, tidak ada lagi penderitaan dan kesengsaraan. Itu adalah pandangan dunia. Harus kita akui bahwa kita mengaku kita mengalami kedamaian kalau sudah tidak mengalami persoalan, kalau tidak mengalami penderitaan, tidak ada kesengsaraan. Itu baru damai. Itu dunia katakan sebagai damai. Tetapi bagi Tuhan, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus bukanlah suatu situasi tanpa permasalahan dan persoalan. Kita mendengar dalam bacaan pertama bagaimana Paulus dan para murid lainnya mengalami berbagai-bagai penderitaan dan kesengsaraan karena mereka mengikuti Kristus, karena mewartakan Kristus, mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar baik. Mereka mengalami banyak penderitaan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mereka mengalami begitu banyak penderitaan dan kesengsaraan. Mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan padahal sudah mengikuti Kristus yang berkata kepada mereka, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Mereka sudah ikut Yesus yang berkata memberikan damai kepada mereka. Tetapi dalam hidup kemudian kita melihat mereka mengalami suatu situasi yang oleh dunia, dalam pandangan dunia, itu tidak damai, itu tidak membahagiakan, itu tidak mensejahterakan. Mereka justru mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Kalau begitu, damai sejahtera yang datang dari Tuhan bukanlah suatu situasi tanpa masalah, tanpa penderitaan, tanpa kesengsaraan, melainkan suatu keadaan atau situasi di mana kita tetap bertahan dan bersuka walau harus mengalami banyak penderitaan dan kesengsaraan. Damai sejahtera kita sebagai pengikut Kristus adalah ketika kita mampu untuk setia dan bertekun dalam iman meskipun mengalami banyak persoalan, penderitaan, dan kesengsaraan. Setia dan tekun kepada Tuhan akan membawa damai dan sejahtera bagi setiap pengikut Kristus. Para murid tetap setia mewartakan kabar baik walau kerap kali ditolak dan diperlakukan secara tidak baik. Mereka tidak pernah kehilangan damai sejahtera walau aniaya dan siksa kerap menimpa mereka. Mereka tetap bersuka walau sering mendapat luka. Iman akan Allah sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera telah menguatkan dan meneguhkan mereka. Kita pun dapat mengalami damai sejahtera dari Tuhan bila mau setia dan bertekun dalam iman. Percayalah bahwa rahmat dan anugerah Tuhan selalu lebih besar dari segala persoalan dan penderitaan yang kita alami. Jangan biarkan damai dan sukacita kita hilang hanya karena persoalan dan penderitaan hidup harian kita. Salam Tuhan